Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam petani kelapa sawit Indonesia. Di sore hari ini saya jalan-jalan di kebun kelapa sawit. Ini punya teman saya ini ya, dimana kondisinya seperti ini ya. Ini umur tanamannya sudah lebih dari 10 tahun. Kemudian kondisi buahnya ini banyak yang kosong. Mengapa ini bisa terjadi? Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sharing apa sih yang menyebabkan tanaman kelapa sawit seperti ini. Yang jelas tanaman kelapa sawit ini ataupun kebun kelapa sawit ini kurang di dalam perawatan ataupun pemupukan. Yang pertama kita bicara masalah perawatan. Di sini kita melihat bahwa kebun kelapa sawit ini ditumbuhi rumput yang disebut dengan alang-alang. Nah, kita lihat di sini ya. Alang-alangnya ini cukup banyak ini ya. Dari sana kemudian sampai ke atas sana ini ya. Hampir merata alang-alang. Kemudian yang kedua, kebun kelapa sawit ini juga ditumbuhi dengan rumput seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan rumput senduduk ya. Senduduk ya. Nah, kalau kita bicara gulma yang dua jenis ini, yang pertama alang-alang. Alang-alang ini adalah salah satu rumput yang ketika tumbuh di kebun kelapa sawit kita, ini wajib kita basmi secara total. Artinya harus kita kendalikan sampai ke akar-akarnya. Mengapa demikian? Karena alang-alang ini adalah gulma yang akan mengeluarkan senyawa alelopati, yang mana senyawa tersebut ini bersifat racun yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman kelapa sawit kita. Makanya jangan heran ketika kebun kelapa sawit kita itu ditumbuhi alang-alang, kemudian kita biarkan begitu saja tanpa dilakukan pengendalian, maka jangan heran kalau tanaman kelapa sawit kita itu hidupnya akan merana, lama-kelamaan daunnya akan menguning, dan pada akhirnya buah kelapa sawit pun akan berkurang. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara masalah senduduk, ini juga gulma yang wajib kita basmi. Mengapa demikian? Karena senduduk ini adalah salah satu gulma keras, di mana ketika kita biarkan tumbuh di kebun kelapa sawit kita tanpa kita lakukan penanganan, lama-kelamaan dia akan membesar, membentuk sebuah batang, kemudian pada akhirnya ini akan mengeluarkan buah. Nah, di mana ketika tanaman kelapa sawit ini mengeluarkan buah, tentunya untuk menyerap unsur hara bagi pertumbuhannya juga sangat besar sekali. Oleh karena itu ketika kebun kelapa sawit kita itu ditumbuhi tanaman yang satu ini, kemudian kita lakukan pemupukan, maka pupuk yang kita berikan pun juga akan menjadi rebutan dengan tanaman yang satu ini. Nah, itu alasannya ya. Bisa kita lihat di sini. Ini hampir rata-rata sampai sana itu semuanya ditumbuhi oleh senduduk. Kemudian yang kedua ditumbuhi oleh alang-alang. Nah, ini dari segi perawatan. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara masalah pemupukan, kebun kelapa sawit punya teman saya ini dalam hal pemupukan ini sangat jarang sekali. Bahkan bisa dibilang dalam 1 tahun itu kadang-kadang dia hanya mupuk 1 kali. Itu pun dengan jenis pupuk yang hanya satu macam saja. Artinya tidak dipenuhi secara keseluruhan apa yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit itu sendiri. Sehingga bisa kita lihat di sini tanaman kelapa sawitnya ya. Nah, itu ya. Batangnya meruncing ke atas, kurus-kurus, kemudian pelepahnya kecil-kecil, buahnya kosong-kosong. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Nah, tuh. Ya. Nah, padahal tanaman kelapa sawit itu pada hakikatnya dia itu sama seperti kita manusia, di mana mereka juga membutuhkan makan dan minum secara cukup. Kalau dalam bahasa manusia itu, ketika manusia ingin tumbuh dengan maksimal, maka manusia itu membutuhkan makanan 4 sehat 5 sempurna. Begitu juga dengan tanaman. Ketika tanaman kelapa sawit itu kita harapkan mereka bisa tumbuh dengan maksimal,
kemudian mengeluarkan buah yang maksimal pula, maka harus kita cukupi seluruh unsur hara yang dibutuhkan. Nah, seperti ini ya. Nggak bisa hanya satu macam saja. Kalau hanya di dolomit, kemudian hanya di pupuk urea saja tanpa didampingi ataupun ditambah dengan pupuk yang lain, maka tanaman kelapa sawit kita sampai kapanpun tidak akan tumbuh dengan maksimal. Karena tanaman kelapa sawit itu sendiri juga sama seperti manusia, membutuhkan unsur hara yang lengkap, dimana kalau kita bicara masalah pupuk, kalau kita memakai pupuk tunggal itu ada yang disebut dengan pupuk dolomit, dimana pupuk dolomit itu sendiri berfungsi untuk yang pertama menetralkan pH tanah ataupun menaikkan pH tanah, kemudian yang kedua untuk memberikan unsur magnesium bagi tanaman, di mana magnesium itu sendiri adalah salah satu zat pembentuk klorofil ya, artinya hijau daun. Nah, ketika tanaman kelapa sawit kita tidak tercukupi magnesiumnya yang terkandung dalam pupuk dolomit ataupun kisrit, maka bisa dipastikan daun-daun kelapa sawit kita akan menguning. Kemudian yang kedua, tanaman kelapa sawit itu juga membutuhkan unsur fosfat ya, yang terdapat pada pupuk TSP misalkan ataupun pupuk RP dan lain sebagainya, di mana fosfat itu sendiri berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar tanaman kelapa sawit, kemudian untuk batang kelapa sawit, untuk membantu pemasakan buah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, tanaman kelapa sawit itu juga membutuhkan unsur urea ya ataupun nitrogen, yang mana unsur nitrogen itu secara keseluruhan diperlukan tanaman kelapa sawit untuk pertumbuhan vegetatifnya mulai dari akar, batang, dan daun, sehingga ketika tanaman kelapa sawit kekurangan unsur nitrogen, bisa dipastikan daun-daunnya itu akan menguning pucat ya. Kemudian yang terakhir, tanaman kelapa sawit itu juga membutuhkan kalium, di mana ketika tanaman kelapa sawit memasuki fase tanaman yang menghasilkan unsur yang satu ini, bahkan dibutuhkan dalam jumlah yang cukup banyak dibandingkan dengan unsur-unsur hara yang lain. Nah, seperti itulah penjelasannya ya. Dan kemudian tak kalah pentingnya, unsur hara mikro juga harus kita berikan, di mana kita juga harus menambahkan pupuk boron, di mana pupuk boron ini meskipun dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tetapi wajib kita berikan karena banyak sekali manfaatnya. Nah, jadi itu ya. Jadi pada intinya kebun kelapa sawit teman saya ini mengapa bisa terjadi seperti ini? Dikarenakan yang pertama perawatan itu kurang, kemudian yang kedua itu dari segi pemupukan juga sangat kurang sekali ya. Artinya tanaman kelapa sawit ini secara keseluruhan kurang perhatian dari pemiliknya. Nah, barangkali itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Pada intinya, kalau kita sudah berkebun kelapa sawit, ayo sama-sama kita rawat tanaman kelapa sawit kita, supaya tanaman kelapa sawit kita itu juga akan memberikan hasil yang baik pula bagi kita. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Salam sukses selalu untuk kita semuanya.